Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Muhammad Hafiz, 2 Raffi Fathur Rahman, 3 Rahman Nurdi, 4 Resi Silvianis, 5 Riri Oktaviani Putri, 6 Yusti Ulfa Dianti akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang dinamika sistem partikel dan pusat massa pada gerak partikel. Next. Oke, untuk yang bagian A akan dibacakan langsung oleh Resi. Kepada Resi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian A atau sistem partikel dan pusat massa. Pada bagian ini ditinjau prinsip-prinsip mekanika untuk sistem berbentuk titik materi partikel atau benda nyata dapat diperlakukan sebagai partikel jika jarak yang ditinjau diabaikan. Pada konsep dinamika dikembangkan berdasarkan 3 konsep penting, yakni energi, momentum, dan momentum sudut. Hal inilah yang menempatkan mereka masuk ke dalam masalah khusus pada dinamika. Untuk sistem sejumlah partikel, pusat massa terletak pada jarak R dengan X, Y, Z dari titik asal dan didapatkan hubungan M1 ditambah M2 ditambah M3 sampai Mn dan seterusnya. Atau juga bisa disebut R gede sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 ditambah M3 dikali R3 ditambah sampai seterusnya. Atau bisa juga sigma dari batasnya 1 sampai N dengan menekalikan MK dikali RK. Oleh karena itu, R sama dengan sigma MK dikali RK dibagi sigma MK. Atau juga sigma MK dikali RK dibagi M total. Dalam hal ini, M sama dengan sigma MK jumlah dari keseluruhan massa, X sama dengan 1 per M, sigma MK X, Y sama dengan sigma MK YK, atau Z sama dengan sigma MK ZK. Jadi pusat massa merupakan posisi rata-rata dari massa benda kecepatan vektor V sama dengan vektor R. Pada pusat massa dapat didefinisikan diferensialkan terhadap waktu. Lanjut, V sama dengan R sama dengan 1 per M sigma MK RK. Ini tuh berasal dari vektor RPM sama dengan XPMI ditambah YPMJ ditambah ZPMK, atau juga vektor RPM sama dengan R1 dikali M1 ditambah R2 dikali M2 ditambah R3 dikali M3 ditambah sampai seterusnya baru dibagi M total. Vektor RPM itu sama dengan 1 per N dengan sigma dengan batasnya 1 sampai N sama dengan M1 dikali P1. Percepatan A didapatkan dengan mendiferensialkan lagi, yakni dengan A sama dengan R dot 2 kali sama dengan 1 per M sigma MK dikali R dot 2 kali dikali R dot K 2 kali. AX sama dengan R dot 2 sama dengan 1 per M sama 1 per M dikali sigma MK RK dot 2 atau dan AY sama dengan R dot 2 sama dengan 1 per M sigma MK R dot 2K. AZ-nya itu 1 per M sigma MK R dot 2 dikali K. Dikembalikan kepada moderator. Pada moderator. Baik, untuk bagian B itu akan dibacakan oleh Ulfa dan Rahma. Kepada Ulfa dan Rahma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu konversi momentum linear. Untuk partikel bersama bergerak dengan kecepatan vektor V dan momentum linear per P. Hukum Newton 2 menyatakan vektor F sama dengan dP per dt. Vektor F adalah gaya Newton 2 yang bekerja pada massa M dan P sama dengan mv. Jika M konstan, vektor F sama dengan dP per dt sama dengan d per dt kali M
P sama dengan dV per dt sama dengan MA. Jika vektor F sama dengan 0, P adalah konstan. Ini adalah konservasi dari konservasi momentum linear untuk partikel tunggal pada sistem N partikel. Partikel ke dari massa M pada jarak K dari titik asal. Jadi persamaan gerak untuk partikel K sesuai dengan hukum Newton adalah FK sama dengan K L K I sama dengan MK MK sama dengan K sama dengan 1 2 sampai N. Dalam hal ini F I sama dengan sigma FK. Selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya lanjutkan. FKL adalah gaya pada partikel TH pada ITH partikel. Persamaan gaya dapat diselesaikan dengan menggunakan pusat koordinat massa dengan menggunakan cara dP per dt sama dengan F vektor F. Untuk partikel ke KTH diberi vektor PK sama dengan MK dikali PK sama dengan MK kali PK. Persamaan 10 diambil dari dPK dibagi dengan dt sama dengan F vektor K sama dengan F vektor IK ditambah F vektor IK. Jumlah kedua sisi meliputi semua n partikel. 0 K sama dengan 1, D vektor PK per dt sama dengan D per dt sama N 1 P vektor K sama dengan sigma N 1 F vektor K sama dengan sigma N1 P vektor K tambah sigma N1 F vektor K. Next. Bila mana P adalah jumlah momentum linear pada yaitu gaya luar total yang bekerja pada sistem, maka dapat dirumuskan vektor sama dengan sigma NK sama dengan D, vektor PK sama dengan sigma NK sama dengan T MK dikali RPK. F vektor sama dengan sigma N per sigma N K sama dengan 1 vektor F EK. Selanjutnya jumlah gaya dalam yang bekerja pada satu sistem partikel sama 0. Bisa dituliskan sigma N K sama dengan L vektor F IK sama dengan 0. Teorema momentum untuk sistem partikel yaitu dapat kita gunakan konversi momentum linear. Konversi momentum linear ialah perubahan rata-rata pada momentum linear adalah sama dengan gaya terapan luar total. Jadi, jumlah semua gaya terapan luar sama dengan 0, maka momentum linear total P adalah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk konversi momentum sudut akan dibacakan oleh Hafiz dan Riri. Kepada Hafiz dan Riri, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi. Yang C yaitu konversi momentum sudut. Momentum sudut dari partikel tunggal didefinisikan pada bentuk perkalian silang yaitu L cross sama dengan R cross dikali P cross sama dengan R topi dikali MR cross sama dengan R cross dikali MP cross. Pada sistem partikel N, momentum sudut L cross dapat dituliskan sebagai jumlah vektor. L cross sama dengan K sama dengan L batas N dikali R cross K dikali P cross K sama dengan sigma K sama dengan L batas N dikali R cross K dikali MXR sama dengan 0.
Momentum sudut total dapat terlihat pada beberapa poin A sebagai titik asal nol. Tetapi pada beberapa kasus RK diganti dengan RK dikurang RA. Dalam hal ini, RA merupakan jarak poin A dari titik asal. Turunan persamaan di atas terhadap waktu menghasilkan dl cross per dt sama dengan sigma K sama dengan L batas N dikali R dikali MKR ditambah sigma K sama dengan L batas N dikali R dikali MKR. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Dalam hal ini, F vektor KL merupakan gaya luar total yang bekerja pada partikel K, dan F vektor KL sebagai gaya dalam yang bekerja pada partikel menuju partikel, suku kedua pada ruas kanan sama dengan 0. Dalam hal ini, maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma K sama dengan L sampai N. Dari sigma R vektor K dikali V vektor KL sama dengan R vektor K dikali V vektor KL tutup kurung dikali R vektor F dikali F vektor LK. Oleh karena itu vektor F KL sama dengan min F vektor LK. Maka persamaan dapat dinyatakan seperti ini. Baik, karena teman kami ada masalah kendala jaringan, saya akan melanjutkan bacaannya. Itu sigma K sama dengan L sampai dengan N, dari sigma L sama dengan L sampai dengan N, RK, vektor RK dikali vektor F KL sama dengan RK dikali vektor FKL dikali dalam buka kurung R dikali vektor F, itu akan menghasilkan RK dikurang RL dikali FKL sama dengan RKL sama dengan RKL dikali FKL. Dalam hal ini, perubahan momentum sudut sistem terhadap waktu adalah sama. Jika tau K merupakan torsi pada partikel KTH, maka torsi totalnya adalah dl per dt sama dengan sigma K sama dengan L sampai dengan N, maka itu sama dengan sigma K sama dengan L sampai dengan N, RK dikali FK, dan dl per dt itu akan sama dengan tau. Next. Dengan total torsi dari semua gaya luar yang bekerja pada sistem. Konservasi momentum sudut untuk sistem yang tertutup satu sama lain tidak bekerja gaya luar. Torsi total menjadi 0. Dalam hal ini momentum sudutnya konstan dalam besar dan arah. Next. Baik, untuk konservasi energi, saya akan membacakannya sendiri. Misalkan dapat sebuah gaya yang hanya bergantung kepada posisi, yaitu F sama dengan fungsi X. Jika gaya bertindak sebagai partikel,
dengan massa M dan kita tulis A sebagai V dikali dV per dx dan F sama dengan MA menjadi Fx sama dengan M dikali V dV per dx. Dengan mengintegralkan kedua ruas dengan titik 0 di mana kecepatan V0 dan titik sembarang X di mana kecepatannya V, didapatkan hasil integral X0 sampai dengan X F X aksen dx aksen sama dengan integral V0 sampai dengan V MV aksen dV aksen akan menghasilkan integral X0 sampai dengan X F aksen X dx aksen sama dengan setengah MV kuadrat dikurang setengah MV0 kuadrat. Maka E sama dengan setengah MV kuadrat dikurang integral X0 sampai dengan X F aksen dx, di mana E sama dengan E merupakan MV0 kuadrat per 2 bergantung pada V0. Jika kita definisikan energi potensial Fx sebagai Fx merupakan negatif integral X0 sampai dengan X F aksen Fx aksen dx aksen, maka next didapatkan hasil setengah MV kuadrat ditambah V X sama dengan E. Pada dimensi satu gaya terhadap posisi dituliskan FVR hanya memiliki satu arah. Pada 3 dimensi, vektor gaya dibuat sesuai dengan arahnya masing-masing seperti MV pada sumbu X, DV pada sumbu X per dx itu merupakan gaya pada sumbu X. Begitu juga untuk arah Y dan Z. Persamaan gaya pada 3 dimensi dapat ditulis F X, Y, Z sama dengan Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz itu akan sama dengan M dikali Vx dx ditambah Vy dy ditambah Vz dz. Integralkan kedua ruas didapatkan E ditambah integral X0 sampai dengan X Vx X aksen dx aksen ditambah Y integral Y0 sampai dengan Y Vy aksen dy aksen ditambah integral Z0 Z Vz aksen dz aksen sama dengan setengah M dikali Vx kuadrat ditambah V kuadrat ditambah Vz kuadrat akan sama dengan setengah MV kuadrat. Didapatkan hasil E sama dengan setengah MV kuadrat dikurang integral X0 sampai dengan X VR aksen dr aksen. Next. Jika kita definisikan energi potensial yaitu sebagai negatif sigma X0 sampai dengan X R aksen dr aksen didapatkan hasil setengah MV kuadrat ditambah VR sama dengan E, di mana E adalah konstanta. Pada 3 dimensi terdapat 5. Itu jika diberikan F, penting dan cukupnya kondisi untuk potensial negatif sigma X0 sampai dengan X FR aksen dr aksen terdefinisi dengan baik atau bersifat independen jika ikal dari F adalah 0, yaitu delta kali V sama dengan 0. Baiklah, sekian dari presentasi diskusi kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.